Halo, selamat pagi Bu Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Hasriani Tasipayung dari kelas 11 MIPA 1. Pada hari ini, saya akan meresensi sebuah novel dengan judul Koala Kumal. Nah, buku ini dikarang oleh Raditya Dika. Buku ini diterbitkan pada tahun 2015 oleh penerbit Gagas Media. Buku ini ada 250 halaman dan harganya itu sekitar 60. Saya akan menceritakan sinopsis dari buku ini, yaitu di bab pertama berjudul Ada Jangwe di Kepalaku. Radit bercerita tentang masa kecilnya waktu masih SD. Radit awalnya adalah bocah SD yang tidak mempunyai teman, lalu bertemu dengan dua teman kecilnya yang sama-sama absennya. Pertemanan mereka berjalan dengan menyenangkan, layaknya pertemanan anak-anak itu pada umumnya. Namun, seiring dengan munculnya pertemanan mereka, ada sebuah perselisihan yang membuat mereka bertiga akhirnya harus lelaki tomboy adalah bab yang akhirnya menceritakan cerita tentang patah hati yang dialami oleh Radit. Di dalam bab tersebut, ceritanya Radit sedang berkenalan dengan seorang wanita yang tomboy dan jago main tombak. Radit pun berubah total semenjak kedekatannya dengan wanita tomboy tersebut. Namun, ternyata ujung dari kedekatan itu sama sekali tidak seperti yang diharapkan. Selanjutnya itu ada Kucing Story. Ini adalah bab di mana sosok Raditya Dika yang kesepian berusaha untuk mencari hewan yang cocok untuk dipelihara. Akhirnya, dia pun setuju untuk memelihara sebuah kucing. Selanjutnya itu ada LB. Awalnya saya penasaran sih apa itu LB, tetapi setelah membaca bab ini secara keseluruhan, saya jadi tahu apa itu LB. Ternyata LB itu adalah Ladyboy. Nah, di bab selanjutnya, Radit menceritakan pengalamannya berkenalan dengan seorang wanita via internet atau lebih tepatnya melalui aplikasi yang bernama Tinder. Setelah basa-basi sedikit dengan wanita tersebut, mereka berdua pun sepakat untuk bertemu. Ternyata pertemuan tersebut sangat berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Radit. Cewek yang ditemui oleh Radit ternyata juga perempuan yang berbeda. Lalunya perempuan tanpa nama. Dalam bab ini, Radit kembali menceritakan pengalaman patah hatinya. Patah hati yang dialami oleh Radit tidak disebabkan oleh mantan, pacar, ataupun gebetan, tetapi patah hati yang tidak biasa, yaitu disebabkan oleh perempuan tanpa nama. Maksudnya di sini bukan perempuan tersebut tidak mempunyai nama, tetapi Radit pernah menyukai seorang perempuan, tetapi dia tidak berani menanyakan nama perempuan tersebut. Selanjutnya, Radit menceritakan serial Malam Minggu Miko mulai dari awal sampai serial tersebut difilmkan. Banyak sekali manis pahit yang dialami oleh Radit dalam menciptakan karya Malam Minggu Miko tersebut. Namun dari bab ini, kita mengetahui bahwa sesuatu yang besar memang dimulai dari hal yang kecil, dan Raditya Dika telah membuktikannya. Bab selanjutnya itu berjudul lebih seram dari jerit malam. Pada bab ini menceritakan sebuah pengalaman Raditya Dika sewaktu SMP yang dikerjain oleh senior ketika mengikuti pelantikan. 2 tahun kemudian, Radit dan teman-temannya telah mencari senior dan berniat balas dendam untuk mengerjai para junior yang mengikuti pelantikan pada saat itu. Namun, ada kejadian absurd yang terjadi di tengah pelantikan itu, yaitu Radit yang tidak sengaja menorehkan rasa kepada salah satu adik. Setelah itu ada bab selanjutnya yang berjudul Aku Ketemu Orang Lain. Bab ini menceritakan pengalaman Radit berhubungan jarak jauh dengan pacarnya. Awalnya hubungan mereka baik-baik saja, tetapi seiring berjalannya waktu, seperti hubungan jarak jauh biasanya, kemungkinan besar akan gagal. Cewek akhirnya ketemu dengan seseorang, dan disitulah Raditya Dika kembali patah hati terakhir yang berjudul Koala Kumal. Bab ini ada kaitannya dengan bab-bab sebelumnya. Di sini Radit menceritakan tentang pertemuannya kembali dengan mantan pacarnya yang telah membuat dia patah hati. Mantannya mengaku menyesal telah memutuskannya dahulu dan menceritakan bahwa dia yang sekarang sudah berbeda. Tetapi mendengarkan penyesalan tersebut, Radit pun justru malah menanggapi dengan cara yang berbeda, cara yang lebih dewasa. Kelebihan dari novel Koala Kumal ini adalah memiliki ciri khas menghubungkan antara komedi dan cinta. Tips dan pengalaman hidup menjadi satu. Setiap kisah dalam novel ini tidak berkesinambungan satu sama lain. Cerita dalam buku ini mempunyai pelajaran yang berarti yang bisa diambil oleh pembaca. Penulis buku ini menggunakan bahasa yang tidak biasa sehingga membuat pembaca tertawa terpingkal-pingkal. Dan penyampaian ceritanya menggunakan bahasa sehari-hari yang bisa dimengerti oleh semua kalangan. Nah, kekurangan buku novel ini tidak terlalu banyak, hanya saja ada bahasa-bahasa vulgar dan bahasa gaul yang mungkin tidak akan dimengerti oleh orang tua.